Apa saja sih manfaat dari pengelosan yang kita lakukan? Yuk simak terus videonya bersama saya Sufyan Ahmad di Plancraft. Pengelosan batang, pengelosan cabang. Jadi untuk pengelosan itu dalam pengertiannya adalah membiarkan posisi batang atau cabang tidak dipotong atau membiarkan tumbuh besar, atau kita biarkan tumbuh tunas-tunasnya rimbun seperti ini. Ini namanya pengelosan. Seperti ini ya. Ini waru, bahan bonsai waru, kita lakukan pengelosan. Nah, sebenarnya apa sih untuk tujuan dari dilakukannya pengelosan tersebut? Ya, yang pertama, tujuan dilakukan pengelosan sudah pasti teman-teman semuanya tahu lah ya. Tujuan yang pertama yaitu pembesaran batang. Nah, ini anting putri. Untuk anting putri dulunya sekian nih. Ya, dulu sekian. Ini kurang lebih 1 tahun dari sebesar pulpen ya menjadi 1 jempol ini. Jadi 1 jempol. Jadi saya biarkan terusan dari batang ini los dulu ya, los. Ini juga sama. Ini dulu untuk cabang yang pertama ini sebesar ya kurang lebih sekian lah. Ya, ini saya los nih. Ini tidak saya potong sama sekali, saya loskan. Nah, tujuan yang pertama dari pengelosan yang pertama tadi, kita ingin batang bonsai kita cepat besar, kita jangan memotong ujung-ujungnya. Kita ingin cabang bonsai kita cepat besar, jangan potong ujung-ujungnya. Contohnya ini ya. Ini salah satu contoh pengelosan cabang. Dulu ini adalah tunas susulan, yang mana ini sudah besarnya sekian, ini baru muncul tunas. Ketika ingin saya besarkan untuk cabang ini, maka saya biarkan cabang yang ini tidak saya potong, saya biarkan tumbuh ya, tidak saya potong sama sekali. Nah, ini hampir menyusul besarnya cabang yang atas, padahal ini adalah tunas susulan. Nah, triknya ketika kita ingin membesarkan yang ini dan ini tetap besarnya sama seperti yang ini, kita potong. Nah, ini juga sama, ini sudah saya potong. Jadi kita hambat pertumbuhannya supaya fokus ke yang lain. Itu adalah tujuan pertama kenapa kita melakukan pengelosan pada bahan bonsai kita ya. Baik itu pengelosan cabang, ini contohnya kita pengen memperbesar cabang ini, kita lakukan pengelosan. Nah, ini contoh dari pengelosan batang. Jadi dulunya saya tanam ya sekitar 1 kelingking ya, 1 kelingking benar. Ini fotonya, ini fotonya saya ambil pada bulan November kalau nggak salah 2020. Ini sudah Desember 2021. Lumayan ya. Kenapa kok teman-teman pengen membesarkan batang bonsai kok susah sekali besarnya? Yang pertama ya pasti media, kemudian lokasi tempat tinggal kita, apakah di lokasi yang cocok dengan tumbuhan tersebut atau tidak, kemudian lokasinya full sinar matahari seperti ini, maka cepat sekali besar ini ya. 1 tahun di dalam pot terus. Dulunya di polybag, kita pindah di pot. Ini pun sudah saya halangi pertumbuhannya dengan ngepres akar seperti ini ya, ngepres akar seperti ini. Ini perlu dipres, ini perlu dipres lagi, yang ini juga perlu dipres lagi ya. Ya, ini tadi. Jadi tujuan yang pertama tadi pembesaran cabang, pembesaran batang untuk membesarkan ukuran. Itu intinya untuk tujuan yang pertama kita lakukan pengelosan. Kalau untuk tujuan yang pertama pembesaran batang, kemudian tujuan yang kedua tadi ya untuk pembesaran cabang seperti ini. Nah, saya ambil contoh pada pohon yang satu ini juga, pada bahan bonsai loa ini. Saya lakukan pengelosan ini benar. Cabang ini
saya lakukan pengelosan tujuannya untuk memperbesar cabang. Kemudian terusannya di sini ini ada terusan batang. Ini kurang lebih hampir 2 meter. Ini hampir 2 meter, ini dilihat. Hampir 2 meter. Apa sih tujuan saya meneruskan terusan batang tersebut? Tujuannya untuk menyamarkan luka bekas lilitan kawat ini. Ini ada bekas luka lilitan kawat, ya kan? Saya biarkan tumbuh liar supaya lilitan kawat ini tersamarkan. Contoh lagi untuk serut ya. Ini serut. Ini bahan bonsai serut saya. Ini model bunjin ya, model bunjin. Ini kemarin sudah 2 bulan saya lepas kawat dan ternyata kawatnya kan terlalu dalam masuknya. Maka saya biarkan tumbuh subur seperti ini. Saya biarkan supaya apa? Bekas-bekas kawat ini. Ini kawat sudah mulai luka kawat ya, ini ya. Luka kawat sudah mulai samar ya. Luka kawat sudah mulai samar walaupun ada beberapa yang masih terlihat jelas lukanya. Kayak misalkan ini. Nah, ini. Ya. Ini lukanya kan masih banyak ya. Kemudian ini saya los memang. Ini nggak akan pakai, tapi saya biarkan tumbuh supaya ini cepat besar dan luka kawat ini akan cepat tersamarkan. Tuh. Ini juga sama nih. Bahan bonsai serut ini saya biarkan tumbuh subur nih ya, subur sekali nih, karena di sini ada bekas-bekas luka kawat ini. Saya nggak motong dulu, udah saya biarkan tumbuh supaya tumbuh agak besar, otomatis bekas luka kawatnya akan tersamarkan. Ini dilihat ya. Nah, ini contohnya lagi ya. Ini dulu juga bekas kawat ini. Ya, ini bekas kawat. Saya biarkan ini ya agak samar sedikit, nggak apa-apa ya. Lumayan lah daripada terlalu dalam. Makanya ketika kita melepas kawat, sebisa mungkin jangan terlalu dalam lukanya, bro. Akan sangat susah sembuhnya ini. Nih, sembuhnya susah sekali. Sembuhnya susah. Ya. Itu untuk tujuan kita melakukan pengelosan. Untuk tujuan nomor 3 tadi ya. Nah, kemudian tujuan yang terakhir. Nah, tujuan nomor 4 ini. Banyak sekali dari teman-teman pemula ini belum mengetahui tujuan dilakukan pengelosan ya. Ini saya ambil contoh yang ini lagi. Ketika kita melakukan pecah akar ataupun pecah batang, kita dalam tanda kutip wajib melakukan pengelosan batang ya. Perlu dicatat, ketika kita melakukan pecah batang ataupun pecah akar seperti ini kan saya pecah akarnya nih ya, wajib hukumnya dalam tanda kutip ya, wajib hukumnya kita lakukan pengelosan batang. Ini saya los. Yang bertujuan apa? Supaya luka bekas pecahan tersebut cepat sembuhnya. Nah, ini luka bekas pecahan ini pernah saya buat konten ya untuk melakukan pecah akar. Ini pecah akar memang saya lakukan, ini cepat sekali nih. Nah, kemudian ada lagi berarti kan tujuan pengelosan dalam arti untuk menyembuhkan bekas luka atau menutupi bekas luka supaya lebih cepat. Contohnya ini ya. Ini juga bahan bonsai loa. Ini dulu bekas potongan ini. Ini sudah rapat ini. Ini dulu bekas potongan sudah rapat.
ini saya los. Ini mau tak buat multi terang. Ini saya los, panjang sekali nih, 2 meteran ya, panjang sekali nih. Nah ini saya los. Nah kalau sudah seperti itu, lukanya sudah rapat, baru nanti kita akan potong. Berarti ketika kita melakukan pecah batang ataupun pecah akar, dalam tanda kutip kita wajib melakukan pengelosan supaya luka tersebut cepat tertutup atau kambiumnya cepat menutup. Ini dulu kita lakukan pecah batang. Ini dulu batang ya, batang saya pecah jadi 4, kemudian jadi akar seperti ini. Ini sudah bulat, kemudian saya potong lagi, akarnya bercabang lagi. Ini juga di belakang sama. Dulu juga saya lakukan pengelosan. Saya lakukan pengelosan seperti itu. Oke ya. Jadi ketika kita ingin melakukan pengelosan, yang pertama adalah pembesaran Pembesaran batang. Batangnya pengen cepat besar, kita lakukan pengelosan. Kemudian pembesaran cabang. Ini juga bahan bonsai waru ya. Saya sambung dengan waru Taiwan. Nggih, waru. Nggih. Ini saya lakukan pengelosan, ini cabang, ini saya lakukan pengelosan juga untuk terusan batang. Saya ambil contoh bonsai waru juga ya. Nah, ini juga bahan bonsai waru ya. Waru lokal kita sambung dengan waru Taiwan. Ya. Kita lakukan pengelosan. Ini kemarin sudah saya potong. Tujuannya supaya ini kan cabang pertama, cabang kedua, ini terusan batang lah. Tujuannya supaya fokus ke sini. Ini saya los supaya nanti ini bisa sedikit seimbang lah dengan batang yang bawah ini, karena ini akan menjadi terusan batang seperti itu ya. Ini saya los nih, sudah 1,5 meter sekitarnya ya, sudah 1,5 meter. Saya los, tidak saya apa-apakan ya. Ada juga yang banyak sekali di sini yang saya los memang untuk pertumbuhan atau pembesaran batang ya, untuk pembesaran batang. Ini saya los ulmus ya, akar ulmus. Ini juga saya los untuk pembesaran cabang. Ini cabang yang pertama, ini nanti jadi terusan batangnya. Oke, cara dulu ya tadi ya. Tujuan yang pertama pembesaran batang, pembesaran cabang, menyamarkan bekas luka kawat, dan yang terakhir adalah yaitu tadi membuat luka bekas pecahan batang atau akar cepat sembuh. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.